Selanjutnya, poin C dalam langkah-langkah penyusunan bahan ajar, yaitu menyusun peta bahan ajar. Setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai kita laksanakan, langkah berikutnya yaitu menyusun peta bahan ajar, yakni digunakan untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, mengetahui urutan bahan ajar, dan menentukan sifat bahan ajar. Berkaitan dengan sifat bahan ajar, penting bagi kita untuk memahami bahan ajar yang bersifat dependen dan independen. Bahan ajar dependen adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain, apalagi jika masing-masing bahan ajar saling mempersyaratkan. Sedangkan bahan ajar independen adalah bahan yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan atau terikat dengan bahan ajar yang lainnya. Jika peta kebutuhan bahan ajar telah dibuat, maka tahap berikutnya ia menyusun bahan ajar menurut struktur bentuk bahan ajar masing-masing. Jadi poin D adalah memahami struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bahan ajar yang utuh. Susunan bahan ajar inilah yang disebut dengan struktur bahan ajar. Sebagaimana telah disebutkan bahwa masing-masing bentuk bahan ajar itu memiliki struktur berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mengetahui masing-masing bentuk bahan ajar agar bisa membuat bahan ajar yang baik. Namun dari beraneka ragam struktur bahan ajar yang ada, secara umum ada 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, tunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya, mari kita ke struktur bahan ajar cetak. Ada beberapa bahan ajar cetak, diantaranya handout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, dan sebagainya. Itu berbeda komponennya masing-masing. Dan yang kedua ada struktur bahan ajar model atau maket. Komponen yang tercantum berupa judul, materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian yang terdapat pada lembar kertas lain. Yang ketiga, struktur bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah semua materi atau bahan yang diperoleh dengan cara didengarkan. Bentuk bahan ajar ini bisa berupa kaset, CD, atau piringan hitam, dan bisa juga berupa radio. Masing-masing komponennya berbeda-beda. Berikutnya ada struktur bahan ajar audio visual. Contohnya film atau video. Strukturnya meliputi 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Yang kelima, struktur bahan ajar interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi aktif antara media dan peserta didik. Bahan ajar interaktif ini bisa berupa CD interaktif. Strukturnya meliputi judul, petunjuk belajar, komponen dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Yang keenam, struktur bahan ajar lingkungan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya yaitu teknik penyusunan bahan ajar yang perlu dipahami. Dalam penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa teknik yang dapat kita jadikan pedoman, diantaranya sebagai berikut. 1. Judul atau materi yang disajikan harus berintikan pada kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Berikutnya, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang harus dimengerti. Ini sesuai pedoman pada Diknas 2004, yaitu 1. Susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, disusun dengan urutan yang mudah, judulnya singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, dan terdapat rangkuman, serta tugas untuk pembaca. Yang kedua, bahasanya mudah.
Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Ini menyangkut tulisan mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji. Stimulus. Yang kelima, kemudahan dibaca. Yang keenam, materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Berikutnya, teknik penyusunan bahan ajar audio. Teknik penyusunan bahan ajar audio meliputi beberapa hal. 1. Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. 2. Adanya petunjuk penggunaan. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis yang kemudian direkam dalam pita kaset, piringan hitam, ataupun CD. Dan yang keempat, tugas-tugas ditulis dalam kertas lain. Yang kelima, adanya unsur penilaian yang dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan sewaktu peserta didik menirukan apa yang mereka dengar. Dan yang keenam, materi, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Yang ketiga yakni teknik penyusunan bahan ajar audiovisual. Ini harus diakui memang cukup rumit, tetapi memang bahan ajar audiovisual ini biasanya lebih menarik. Ada beberapa teknik penyusunan bahan ajar audiovisual yang meliputi 1. Analisis kurikulum, 2. Penentuan media, 3. Skema yang menunjukkan urutan dari film atau video yang ditayangkan, proses editing. Yang keempat yaitu teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Dalam penyusunan bahan ajar interaktif diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Berikutnya, bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc atau CD. Yang berikutnya, menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang keempat, menuliskan petunjuk pembelajarannya. Yang kelima, menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis pun gambar diam atau bergerak. Yang keenam, menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. Berikutnya, melakukan penilaian terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan, yang pada akhir pembelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya menggunakan buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam membuat program bahan ajar interaktif. Selanjutnya, ada beberapa model pengembangan, yaitu versi Dick and Gary, versi Bob and Cole, versi 4D atau Tiagrajan, dan Eddy, yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok. Sekian, terima kasih.